Halo semuanya, selamat datang dalam pembahasan materi pendidikan Pancasila kelas 8. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah konsep bab 5 yang sangat krusial bagi keberlangsungan negara kita, yaitu wawasan Nusantara. Judul besar kita adalah Wawasan Nusantara, Merawat Keutuhan Bangsa dan Negaraku. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Karena sebagai bangsa yang besar dan beragam, kita memerlukan satu cara pandang yang sama agar tidak mudah terpecah belah. Mari kita mulai perjalanan memahami tanah air kita lebih dalam. Ada 4 poin utama yang akan kita kupas tuntas hari ini. Pertama, kita akan melihat definisi atau pengertian wawasan Nusantara dari akar katanya. Kedua, kita akan memahami apa tujuan dan landasannya. Ketiga, kita akan mempelajari kedudukan serta fungsinya dalam negara. Dan terakhir, kita akan menyadari betapa pentingnya konsep ini bagi kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Mari kita bedah secara bahasa. Istilah wawasan Nusantara tidak muncul begitu saja. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang artinya pandangan atau pengamatan. Jadi, ini soal bagaimana kita melihat sesuatu. Lalu, kata Nusantara terdiri dari dua kata, Nusa dan Antara. Dalam bahasa Sanskerta, Nusa berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan Antara berarti laut, seberang, atau luar. Jika digabungkan, Nusantara secara harfiah berarti pulau-pulau yang berada di antara laut atau pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Ini menggambarkan identitas fisik negara kita yang bukan sekedar daratan, tapi kesatuan utuh antara tanah dan udara. Secara resmi, menurut GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Poin pentingnya adalah mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Artinya, dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita harus selalu memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Baik itu dari aspek geografis, maupun aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau yang sering kita singkat dengan Ipolexosbud. Tidak boleh ada satu daerah atau satu golongan yang merasa berdiri sendiri, kita adalah satu tubuh. Apa tujuan kita mempelajari dan menerapkan wawasan ini? Ada dua tujuan besar. Pertama, untuk mewujudkan persatuan bangsa. Kita tahu Indonesia terdiri dari ribuan suku, agama, dan budaya. Tanpa wawasan ini, perbedaan bisa menjadi sumber konflik. Kedua, untuk mewujudkan kesatuan wilayah. Kita harus melihat bahwa laut yang membentang di antara pulau-pulau kita bukanlah pembatas atau pembatas, melainkan pemersatu. Laut adalah jalan tol alami yang menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Dengan cara pandang ini, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah menjadi dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Wawasan Nusantara tidak berdiri di ruang hampa. Ia memiliki fondasi yang kuat. Landasan utamanya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, terdapat 5 pesan pokok yang menjadi ruh dari wawasan Nusantara, mulai dari penghormatan terhadap martabat bangsa hingga tekad untuk mencapai tujuan nasional masyarakat yaitu yang adil dan makmur. Wawasan Nusantara bekerja dalam dua dimensi kehidupan. Pertama, dimensi kewilayahan. Ini mencakup realitas fisik bahwa wilayah kita terdiri dari darat dan laut yang merupakan satu entitas. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan ini dengan cara menjaga kelestariannya dan tidak merusak alam. Kedua, dimensi masyarakat. Ini menyangkut kenyataan sosial bahwa kita memiliki ribuan suku dan bahasa. Dimensi ini menuntut kita untuk membangun keharmonisan, toleransi, dan gotong royong agar kesejahteraan tersebut menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Ada satu momen sejarah yang sangat penting, yaitu Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957.
Sebelum deklarasi ini, wilayah laut Indonesia hanya dihitung 3 mil dari garis pantai masing-masing pulau. Artinya, di antara pulau-pulau kita dulu ada laut bebas yang bisa masuk ke kapal asing dengan sembarangan. Perdana Menteri Juanda Kartawijaya menegaskan kepada dunia bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah satu kesatuan wilayah NKRI. Inilah yang menjadi dasar lahirnya konsep negara kepulauan. Itulah sebabnya setiap tanggal 13 Desember kita memperingati Hari Nusantara. Fungsi wawasan ini sangat luas. Ia menjadi pedoman, aturan, dan rambu-rambu bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Selain itu, bagi kita warga negara, fungsinya adalah untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Ia mengingatkan kita akan hak dan kewajiban kita untuk membela negara serta memotivasi kita untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Coba kita lihat fakta unik negara kita. Indonesia memiliki lebih dari 16.000 pulau. Kita berada di posisi silang yang strategis antara dua benua dan dua samudera. Kita melintasi garis khatulistiwa yang membuat tanah kita sangat subur dan kaya akan flora serta fauna. Kondisi geografis yang luar biasa ini menjadikan Indonesia sebagai tempat yang sangat nyaman untuk ditemui, yang seharusnya membuat kita semakin semangat untuk menjaganya. Tidak hanya wilayahnya, manusianya pun unik. Dengan lebih dari 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah, Indonesia adalah laboratorium keberagaman terbesar di dunia. Meskipun populasi kita mencapai lebih dari 270 juta jiwa, kita setuju untuk terikat dalam satu bangsa dan satu negara. Kekayaan sosial budaya ini adalah aset yang tidak ternilai harganya bagi masa depan kita. Sebagai penutup, mari kita ingat pesan proklamator kita, Bung Hatta. Beliau mengatakan bahwa jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Jika persatuan memudar, Indonesia hanya akan menjadi nama di peta tanpa makna. Oleh karena itu, mari kita praktikkannya dalam hal sederhana, menghargai teman yang berbeda suku, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan mencintai produk dalam negeri. Terima kasih sudah menyimak, semoga kita menjadi generasi yang mampu menjaga keutuhan Nusantara selamanya. Terima kasih.